warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Sri Utami, mahasiswi program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil laporan observasi mengenai analisis kepemimpinan di Puskesmas Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Observasi ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi, khususnya organisasi pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Seorang pimpinan puskesmas tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi dan program kerja, tetapi juga berperan dalam membina, mengarahkan, serta memotivasi pegawai agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, melalui observasi ini, saya ingin mengetahui secara langsung bagaimana kepemimpinan diterapkan di Puskesmas Bontoa, serta apa dampaknya terhadap kinerja pegawai dan pelayanan kesehatan. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui terkait beberapa hal. Yang pertama, mengenai tipe kepemimpinan yang diterapkan di Puskesmas Bontoa. Kedua, hubungan pimpinan dengan bawahan. Yang ketiga, mengenai aspek kepribadian pimpinan. Yang keempat, proses dan juga jenis komunikasi yang dilakukan dalam organisasi. Terus juga yang kelima, ada pengelolaan konflik. Keenam, yaitu proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, yaitu alasan keberhasilan pendekatan kepemimpinan pimpinan Puskesmas Bontoa. Nah, adapun gambaran umum Puskesmas Bontoa, yaitu Puskesmas Bontoa merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Nah, puskesmas ini berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan yang diberikan itu meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, dalam pelaksanaannya, Puskesmas Bontoa didukung oleh tenaga medis dan juga non-medis seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, serta staf administrasi yang bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, adapun hasil observasi dan hasilnya yang saya lakukan di sana secara langsung, yaitu pimpinan Puskesmas Bontoa menerapkan tipet kepemimpinan demokratis dan juga partisipatif. Pimpinan tidak memusatkan seluruh keputusan pada dirinya sendiri, melainkan melibatkan pegawai dalam proses kerja dan koordinasinya. Nah, sebelum kegiatan pelayanan dilaksanakan, pimpinan melakukan koordinasi singkat untuk memastikan setiap pegawai memahami perannya masing-masing. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa pimpinan tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mendengarkan masukan dan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Nah, adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang hubungan pimpinan dengan bawahannya. Nah, hubungan antara pimpinan dan bawahannya itu di Puskesmas Bontoa terjalin secara harmonis dan juga profesional. Nah, pimpinan mudah diakses oleh pegawai dan tidak menciptakan jarak yang kaku. Dalam aktivitas sehari-hari, pimpinan itu sering turun langsung memantau pelayanan dan berinteraksi oleh pegawai. Hal tersebut menciptakan rasa nyaman bagi pegawai untuk menyampaikan kendala kerjanya maupun saran perbaikan. Nah, hubungan kerja yang baik itu meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap pimpinan serta mendukung kelancaran pelayanan kesehatan. Nah, adapun aspek kepribadian pimpinan. Dari hasil pengamatan, pimpinan Puskesmas Bontoa memiliki kepribadian yang tegas, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketegasan terlihat dalam penerapan aturan kerja dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Namun, ketegasan tersebut diimbangi dengan sikap empati dan kepedulian terhadap kondisi pegawai. Pimpinan memperhatikan beban kerja pegawai dan juga memberikan dukungan agar pelayanan tetap berjalan optimal. Nah, adapun komunikasi dan pengelolaan konflik. Komunikasi di Puskesmas Bontoa berjalan secara efektif dan dua arah. Arahan dan informasi disampaikan melalui rapat, briefing, serta komunikasi langsung. Pegawai diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga menyampaikan pendapat, sehingga minimalkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Nah, dalam pengelolaan konflik,
Pimpinan menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Setiap permasalahan itu dibahas secara terbuka untuk mencari solusi terbaik, sehingga konflik tidak terdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan. Nah, adapun proses pengambilan keputusan di Puskesmas Bontoa itu dilakukan secara partisipatif dan realistis. Pimpinan mempertimbangkan masukan dari pegawai yang terlibat langsung di lapangan sebelum menetapkan keputusan. Nah, pendekatan tersebut itu membuat pegawai merasa dilibatkan dan juga bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Nah, adapun kesimpulan dari terkait 7 pembahasan yang saya lakukan berdasarkan hasil observasi, kesimpulannya itu bahwa kepemimpinan di Puskesmas Bontoa berjalan secara efektif. Penerapan kepemimpinan demokratis dan partisipatif yang didukung oleh komunikasi yang baik, hubungan kerja yang harmonis, pengelolaan konflik yang bijak, serta pengambilan keputusan yang tepat. Seluruh aspek tersebut itu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian pemaparan hasil laporan observasi mengenai kepemimpinan di Puskesmas Bontoa. Semoga hasil observasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang penerapan kepemimpinan dalam organisasi pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.